Mau berapa bulan lagi, Pak? Kak Nikita Mirzaninya ditahan. Sidangkan dong, kan udah ditetapkan jadi tersangka. Kenapa? Kurang alat buktinya. Takut kalah ntar di persidangan sama Kak Nikita Mirzani. Karena potensi bebas ada. Kayak kasus sebelumnya sama DM. Awal-awalnya jadi tersangka, tapi di persidangan bebas. Kalau nggak cukup bukti, ngapain ditahan orang, Pak? Pak, tahu kan lembaga atau institusi di negeri ini yang dicap buruk sama masyarakat Indonesia apa? Jangan makin memperkeruh keadaan deh, Pak. Bebaskan dong. Kabarnya penahanan Nikita Mirzani diperpanjang lagi ya, untuk 30 hari ke depan. Banyak netizen ataupun pihak-pihak yang bertanya, kenapa kok diperpanjang lagi? Padahal Nikita Mirzani ini ibaratnya tersangka yang langsung dipenjarakan, seperti itu. Artinya penyidik sudah memiliki bukti-bukti yang kuat dan bisa segera secara langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi pada faktanya penahanan Nikita Mirzani diperpanjang lagi ya. Jadi begini rekan-rekan, ada beberapa kemungkinan ya terkait diperpanjangnya masa penahanan Nikita Mirzani ya. Yang pertama, bisa saja polisi masih atau pihak penyidik masih mendalami terkait kasus ini ya, karena memang kasus ini melibatkan banyak pihak ya. Bisa saja keberadaan Nikita Mirzani masih diperlukan dalam proses penyidikan ya. Jadi Nikita Mirzani diperpanjang seperti itu gitu. Terus yang kedua ya, bisa saja untuk memperkuat adanya bukti-bukti lain, Nikita Mirzani diperpanjang proses penyidikannya ya. Apalagi mendengar info bahwa salah satu alat bukti yaitu rekaman yang notabene sudah tersebar itu kabarnya dilaporkan juga. Artinya alat bukti itu dianggap sengketa ya, karena diduga alat bukti itu didapat dengan cara melawan hukum ya, atau tidak bisa digunakan sebagai bukti karena alat bukti itu didapat dengan caranya melawan hukum, dalam artian rekaman itu ilegal ya, tidak sah untuk dijadikan alat bukti. Jadi itu yang bisa jadi menjadi pertimbangan penyidik. Tapi kalau dari sisi saya menduga ya, bisa saja kenapa Nikita Mirzani diperpanjang kembali proses penahanannya, karena memang pihak penyidik masih mendalami ya, masih terus mencari tersangka-tersangka lain ya, karena bagaimanapun ini perkara melibatkan banyak pihak ya. Jadi keberadaan Nikita Mirzani masih dibutuhkan ya. Oleh karenanya pelimpahan ke kejaksaan pun masih tertunda ya, seperti itu ya. Lagi pula terkait perpanjangan penahanan ini memang sesuai dengan KUHP ya, memang dibolehkan ya, seperti itu. Dan kita berharap ya, semoga saja prosesnya bisa cepat dan Nikita Mirzani kalau memang bersalah bisa segera disidangkan. Tapi kalau memang tidak terbukti ya, pastinya harus dibebaskan demi hukum ya. Jadi seperti itu. Intinya di sini netizen itu sudah mulai tidak percaya lagi dengan kinerja para polelak, karena menurut banyak pihak ada yang tidak wajar dengan kasus Nikita Mirzani. Oke lah, masa penahanan Nikita Mirzani diperpanjang karena kasus ini melibatkan banyak pihak dan diduga nanti akan ada beberapa TSK lagi, tidak hanya NM dan juga Mail. Tapi
masyarakat itu sudah mulai curiga dengan kinerja para polela. Mereka itu melakukan penahanan kepada Nikita Mirzani dengan bukti-bukti yang tidak cukup kuat. Buktinya sampai dengan saat ini mereka masih terus mencari bukti penunjang untuk melengkapi berkas perkara Nikita Mirzani. Bukti-bukti apa lagi yang mereka perlukan? Sedangkan dari pihak pelapor sudah memberikan bukti utama. Dan harapan dari mereka dengan bukti utama itu berkas perkara Nikita Mirzani akan komplit. Tapi nyatanya belum juga komplit. Terus yang dipersoalkan itu apa? Soal suara rekaman yang dijadikan alat bukti utama juga dalam melaporkan Nikita Mirzani dan Mail. Kalian tahu kan? Alat bukti rekaman itu ilegal. Alat bukti utama yang menyalahi aturan. Dan itulah yang menjadi bahan pelaporan dari Mail kepada DRG. Jadi kemungkinan besar alat bukti rekaman itu batal untuk dijadikan alat bukti. Kalau memang alat bukti rekaman itu batal atau tidak dijadikan alat bukti, seharusnya bagaimana? Nikita dan Mail dibebaskan dong. Tapi kita lihat proses selanjutnya seperti apa. Berikutnya, breaking news update panggilan pertama untuk Pasutri diduga mafia skincare Indonesia yang berlindung di balik gelar dokternya. Tanggal 14 Mei 2025. Kasus jualan skincare berbahaya dan overclaim jam 10 pagi. Mari kita kawal terus. Ada info breaking news guys dari suara netizen real yang menyatakan bahwa DRG dan suami akan menjalani pemeriksaan pertama pada tanggal 14 Mei 2025 untuk kasus jualan skincare berbahaya dan overclaim jam 10 pagi. DRG jangan lupa datang ke Polda untuk panggilan penyebaran percakapan telepon nanti nyusul akan diinfokan. Jadi panggilan pertama pada tanggal 14 Mei itu bukan laporan dari Mail, ada lagi nanti panggilan berikutnya. Jadi tidak hanya Nikita Mirzani dong yang akan dipanggil atas dugaan kesalahan yang dilakukan. Pihak DRG juga sudah akan mulai dipanggil oleh pihak Polela atas dua kasus. Yang pertama dugaan jualan skincare berbahaya dan overclaim, dan yang kedua soal suara rekaman yang direkam secara diam-diam yang kemudian dilaporkan oleh pihak Mail ke Polda Metro Jaya. Berikutnya, ini breaking news juga. Panggilan kedua untuk Ibu FS tanggal 6 Mei 2025 atas laporan Nikita Mirzani tentang fitnah kalau Niki punya penyakit 3 huruf. Jangan lupa datang jam 1 siang. Panggilannya untuk Ibu FS. Kawal terus untuk kasus FS, si paling taat hukum tapi kok nggak pernah datang kalau dapat panggilan. Ibu FS selalu mengatakan kalau dapat panggilan datang dong, aturan harus diikuti. Tapi kata akun suara netizen real, giliran Anda yang dipanggil oleh Polela, bahkan ini panggilan kedua, Anda tidak datang. Dan di sini ada story dari Putri Jimbo. Sepertinya akan ada pertempuran lagi nih antara Putri Jimbo dan Ibu FS. Lihat konten Kim sama si Andur, ada statement yang bikin gue ngakak. Katanya nggak usah bahas ini orang, perkara mulut dan jarinya. Apa kabar? Mulut dan jari lu juga, woi. Hal ini terkait pertanyaan yang diajukan oleh Melia_Tita. Ibu Fitri Salhuteru, ini ada yang minta sumbangan. Kemudian dibalas, suruh Putri lah, urusan si paling powerful. Jadi nama Putri Jimbo di sini disenggol lagi oleh Ibu Fitri Salhuteru. Makanya dibalas seperti ini. Ingat, gara-gara mulut lu ada LP. Katanya taat hukum, dapat surat panggilan kagak datang. Dasar cemen, kata Putri Jimbo kepada Ibu FS. Gue udah diam, masih lu sentil. Yuk mulai lagi, gue jabanin kegilaan lu.